Menteri Arif Yahya pada saat itu, who got a lot of resources in national level, but we seeking a local government that have a commitment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada sore hari ini saya kembali hadir menemani kawan-kawan penonton semua. Tapi terlebih dahulu saya menyapa kepada seluruh teman-teman penonton Kopi Pasir Channel dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan mampu beraktivitas seperti biasanya. Hari ini saya telah kedatangan seorang narasumber. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ismi Kugua. Selamat datang Pak di Kopi Pasir Channel. Ya, selamat datang. Beliau ini sebagai anggota Komisi 2 DPR RI wilayah Sulawesi Tenggara. Dan pada kesempatan podcast kali ini kita mengangkat sebuah tema yang berjudul Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Begini Pak, jauh kita bercerita ke belakang bahwa Bapak ini sebagai Bupati Wakatobi 2 periode kemarin hadir dengan menawarkan Wakatobi sebagai tujuan wisata dunia. Apa yang mengawal ide Wakatobi sebagai tujuan wisata? Ya, jadi menarik ya. Ini sebuah pertanyaan yang lalu saya menjawab dan mulai dari mana? Karena sesuatu yang memang dari sesuatu yang menjadi tidak ada lalu menjadi sesuatu yang ada, terus sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang beresonansi, lalu hentakan di Wakatobi, lalu beresonansi dan menghentak dunia. Kira-kira begitu loh. Ini fakta yang terjadi. Jadi sejarahnya singkatnya begini. Saya dilantik oleh Gubernur Ali Masih pada saat itu periode pertama tahun 2006. Dilantik, dan setelah dilantik masih berpakaian putih-putih dengan topi, dan saya juga baru pertama kali belajar jadi bupati karena dilantik hari itu. Lalu saya bilang sama Gubernur Ali Masih periode pertama ya, yang sekarang periode kedua. Saya bilang, ayo jangan kita pulang ke Rujak setelah dilantik. Seluruh masyarakat ke Rujak rumah jabatan ya, rumah camat sesungguhnya yang saya pakai jadi Rujak pada saat itu tahun 2006. Lalu kita ke sebuah semak-semak di hutan, di Kemala tepatnya di desa Kemala. Lalu saya bilang sama Gubernur Ali Masih, ayo kita resmikan sebuah bandara. Ya, Ali Masih mengatakan bandara apa? Saya bilang ya saya juga tidak tahu namanya. Di mana? Ya di sini. Di mana menurut Anda sebagai gubernur? Di mana yang pasnya untuk kita resmikan bandara? Ya kita simulasikan, kita ketemu di sebuah semak-semak. Lalu Pak Gubernur Ali Masih mengambil sebuah batu. Ya saya cari batu, tentu saya serahkan ke beliau. Lalu kita letakkan seolah-olah prosesi peresmian salah sebuah seolah-olah barang itu sudah selesai, bandaranya sudah terbangun dan kita resmikan. Lalu kita tepuk tangan bertiga bersama sopir. Dan kita tertawa ya, ini kan lucu. Tetapi bagi saya, Bung Karno mengatakan, nyatakan kemerdekaan baru kita isi kemerdekaan. Berarti sesuatu itu dinyatakan dulu, ya, baru kita isi, baru kita lanjutkan. Ya saya nyatakan bandara dulu, baru kita cari bagaimana cara bangun bandara. Karena pikiran saya waktu itu, loh kok saya dilantik oleh Pak SBY di tengah-tengah Laut Banda, sebuah kabupaten yang 93% laut, cuma 7% daratnya. Daratnya pun juga 90% batu, cuma 10% tanahnya. Lalu apa yang bisa dihidupi penduduknya? Saya melambangkan seluruh dunia sebelum jadi bupati, lalu saya melihat setitik, secercah cahaya dari Wakatobi itu adalah kehebatan bawah lautnya. Dan saya sebagai aktivis LSM sebelum jadi bupati pada saat mengerti betul bagaimana kehebatan bawah laut Wakatobi yang 750 jenis terumbu karang dari 850 yang ada di dunia ini. Bandingkan dengan Karibia cuma berapa? Karibia cuma 50 jenis. Laut Merah Mesir berapa? Cuma 300 jenis terumbu karang. Di Wakatobi berapa, Bu? 750 dan 850 yang ada di muka bumi ini. Artinya satu kali Anda ke Wakatobi, Anda taklukkan bawah laut seluruh dunia.
Dan saya paham bahwa segitiga karang dunia pusat jadi Wakatobi. Oleh karena itu maka ketika dilantik saya mengatakan untuk memajukan sebuah daerah cuma dua aja. Bagaimana produknya laku keluar dari Kabupaten Wakatobi, bahkan keluar negeri supaya ada devisa tambah, devisa negara tentu ya. Yang kedua, datangkan banyak orang, datangkan orang kaya, datangkan orang cantik, datangkan orang berpengaruh. Mereka ke sana pasti lempar duit. Itulah pundi-pundi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu maka pintu buka. Rumah yang selalu dibuka pintu depan dan pintu belakang pasti banyak rezekinya. Tapi kalau tertutup, bahkan susah masuk ke rumah itu pasti rezekinya nggak ada. Makanya lalu begitu saya jadi bupati, saya katakan buka pintu bandara, buka pintu udara, buka pintu laut. Ya alhamdulillah. Berjalan promosi kemana-mana ya. Saya terbang ke Amerika, saya terbang ke Eropa. Saya terbang kemana-mana, saya bawa pengusaha, promosi ke sana kemari, ikuti pertemuan para bupati wali kota United Cities Local Government Organization. Saya ikuti bersama Gubernur Wazibowo pada saat itu Gubernur DKI Jakarta. Dan saya kemana-mana mewakili bupati wali kota Asia Pasifik dengan Wazibowo. Kita pun bisa menjadi Wakatobi, bisa menjadi di dalam dokumen PBB UN Habitat Wakatobi Jakarta, Hamamatsu Jepang, kemudian Barcelona itu satu level di dalam konteks pariwisata, dalam konteks keanekaragaman hayati. Oleh karena itu maka di zaman saya aktivitas pariwisata menjadi prioritas utama, tentu dua sektor pariwisata satu dan sektor perikanan. Dan alhamdulillah dalam perjalanan 10 tahun Wakatobi menjadi 10 top destinasi pariwisata nasional. Pada bulan Desember 2015, Presiden Joko Widodo menempatkan Wakatobi sebagai KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kenapa? Karena pengakuan dunia sudah melalui cagar biosfer jam 12 tanggal 12 Juli tahun 2012. Saya di kota Paris di headquarter UNESCO Paris, pidato 5 menit dan 170 negara di seluruh dunia ini menyetujui, yes, we agree and approve Wakatobi to become the best producer. Dan alhamdulillah ya, gong dan getaran Wakatobi ya bersonansi ke kota Paris, dan Wakatobi menjadi cagar biosfer bumi. Lalu kita membuat sebuah event nasional lagi yang kita Sel Wakatobi Belitung telah menggetarkan Indonesia dan menggetarkan dunia. Dan keanekaragaman hayati Wakatobi sebagai pusat segitiga karang dunia ya telah mampu kita yakinkan 6 negara Asia terutama, dan kita bisa meyakinkan negara-negara di dunia. Alhamdulillah. KSPN dengan mudahnya pemerintah pusat menetapkannya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa komitmen pemerintah daerah, komitmen masyarakatnya cukup tinggi. Karena pemerintah pusat selalu mengatakan, Menteri Arief Yahya pada saat itu, Hukwa, a lot of resources in national level, but we seeking a local government that have a commitment, to improve himself, but also to improve the Indonesian for the global competition. Intinya ya, Hukwa, Anda bupati di Jakarta sana, di kementerian, di pusat sana, banyak duit, banyak sumber daya. Kami hanya mengalokasikan kepada pemerintah daerah yang punya komitmen membantu dirinya dan membantu negara. Karena otonomi daerah spiritnya sebenarnya kemandirian, dan Anda harus membantu pemerintah pusat, bukan justru Anda meneliti di pemerintah pusat. Itulah esensi otonomi daerah. Ya, saya lakukan itu alhamdulillah. Ya, bulan Desember 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan sebagai KSPN, dan kita diwajibkan 500.000 per tahun, sehingga kita bisa menyumbang devisa ke negara. Ya, sehingga pada saat itu ya dengan berbagai pengelolaannya, ya ada badan otorita, ada macam-macam lah istilahnya. Bagi saya bukan itu, bagi saya Wakatobi sekarang masuk kawasan strategis pariwisata nasional yang tentu menyumbang devisa kepada negara. Dan saya kira ya alhamdulillah pencapaiannya itu sekarang. Berharap bupati baru sekarang lebih gencar, dan prestasi Anda harus 3 kali lipat dari prestasi masa-masa lalu. Tapi begini Pak,
dalam sejarah Ya. perjalanan Bapak untuk memperkenalkan Wakatobi ke dunia, Ya. pasti banyak yang pesimis Ya. dengan langkah Bapak untuk mempromosikan Wakatobi pada saat itu. Ya. Bagaimana kegiatan Bapak untuk mengikuti prestasi itu? Saya tuh dulu kadang-kadang geli kalau pikir-pikir sekarang. Saya itu nggak ada beban. Karena saya lebih mengerti kondisi objektif Wakatobi karena saya menyelam. Karena kadang-kadang hayati bawah laut itu bukan cuma saya dapatkan di teori, tapi saya menyelam sampai ke dalam 50 meter. Sehingga saya mengatakan bahwa saya lebih expert tentang Wakatobi dan saya tidak ada beban menyampaikan kepada siapapun di muka bumi. Tidak mengenal dia sekjen PBB, tidak mengenal dia direktur, tidak mengenal dia presiden, tidak mengenal gubernur, tidak mengenal. Saya selalu meyakinkan. Ya, saya ketemu, kawan, atau bapak, ibu, datang ke Wakatobi. Anda boleh menemukan bagai surga di dunia ini, tapi lebih banyak di daratan. Anda tidak pernah menemukan surga, ternyata surga yang nyata betul, dan memang surga yang betul-betul di bawah laut. Kenapa saya katakan surga yang benar-benar di bawah laut itu menjadi nyata? Karena di sana tidak ada artificial, tidak ada ciptaan apa, tidak ada artificial, tidak ada KW1, KW2, KW asli di sana. Yang namanya ikan, warna-warni, tidak ada warna yang artificial, tidak ada KW-nya warnanya. Warna ikan dengan bibir yang merah, hijau, rumput yang terumbu karang yang warnanya semua ada di muka bumi itu di sana. Dan Anda bayangkan kalau Anda menyelam, fokus Anda terfokus cuma 1 meter di kacamata Anda, dan Anda akan menemukan segala bentuk makhluk yang seluruhnya ciptaan Tuhan, hanya Tuhan bisa ciptakan. Tidak ada manusia yang bisa ciptakan di bawah laut. Tidak ada artificial, sana hanya kekuasaannya. Dan kalau kita kagumi itu, maka benar-benar surga yang sebetulnya menurut saya tidak pernah lihat surga di sana. Tapi surga yang nyata itu sebetulnya di bawah laut. Karena di sana sekali lagi bahwa tidak ada yang bohong di sana. Tidak ada ciptaan manusia yang bisa ada di sana, yang ada cuma ciptaan Allah, dan seluruhnya itu tidak bisa dijangkau dengan kemampuan akal dan tidak bisa dijangkau dengan kemampuan finansial. Saya selalu bilang kepada komunitas Bajo, kepada perusak laut, kepada siapapun, saya bilang, hati-hati dengan menjaga karena sebesar meja ini. Saya pernah tantang waktu itu di Metro TV. Saya bilang, para perusak, dengan bom kadang-kadang Anda bisa rusakkan sejenak. Tetapi, coba, saya mau tekan kontrak, kalau ada yang bikinkan saya terumbu karang sebesar meja dengan ekosistemnya seperti itu, seluruh APBD Wakatobi yang kurang lebih 700 miliar, ambil. Karena itu hanya Tuhan yang bisa menciptakan, ada manusia yang bisa menciptakan itu, nggak ada berarti. Artinya apa? Benar, kalau Wakatobi menjadi KSPN, karena di sana keanekaragaman hayatinya nggak akan ditemukan di mana-mana di seluruh dunia. Yang ada cuma Wakatobi dan seluruh kawasan Indonesia sebagai pusat segitiga karang. Makanya lahirlah slogan surga nyata bawah laut. Surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia waktu itu, dan terbukti. Terbukti apa? Ya, keanekaragaman hayati menjadi surga bawah laut. Itu pasti dari aspek pariwisata. Yang kedua, saya sampai hari ini sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Maritim 6 negara CTI. The head of local government network within CTI countries. Itu Mr. Bupua sampai hari ini. Ya, itu pengakuan 6 negara CTI bahwa Wakatobi Indonesia itu pusat segitiga karang dunia. Mau apa lagi? Ini fakta. Karena saya dipilih, karena saya memang bisa meyakinkan mereka bahwa memang pusat segitiga karang dunia itu di Wakatobi di Indonesia. Begitu. Jadi untuk sementara Bang, Ya, dalam beberapa ke depan dan sampai hari juga KSPN itu sudah masuk di Wakatobi. ya. Apa sih harapan Bapak sebagai anggota DPR RI, harapannya kepada pemerintah Kabupaten Wakatobi maupun masyarakat dengan hadirnya KSPN di Kabupaten Wakatobi? Iya, jadi di akhir masa jabatan saya, ya, pada saat itu 2016. Begitu Wakatobi menjadi KSPN dan ada istilah waktu itu pengelolanya adalah Badan Otorita Pariwisata Wakatobi, BOP Wakatobi, terjadi polemik yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh Wakatobi, termasuk para politisi hebat di Wakatobi, menolak dengan alasan kewenangan mereka diganggu. Ya. Tapi saya katakan, kawan, coba refine kembali Anda punya otak. Ini program pemerintah pusat. Kita mau menjadi pemimpin di daerah itu bukan cari gagah-gagahan.
tetapi bagaimana komitmen antara pemerintah pusat dengan daerah menyatu sebagai kekuatan untuk kabupaten kota dengan otonomi daerah memberi kontribusi kepada negara, bukan justru Anda menekan terus pada negara. Oleh karena itu maka saya minta kepada para politisi, para dedengkot, pemikir Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia, ayo kita dukung program pemerintah pusat sekarang yang 5 prioritas sekarang ini, misalkan Labuan Bajo, kemudian juga Likupang dan beberapa daerah-daerah dan 10 top destinasi yang kita kenal dulu dengan 10 Bali baru. Ayo kita dukung sebab apa? Setelah pandemi ini, maka sektor pariwisata akan menjadi primadona. Karena sekarang masyarakat Indonesia, masyarakat dunia sekarang lagi dendam dalam hati, awas corona. Begitu selesai masa Anda, maka saya akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Dan saya kira tidak salah komitmen pemerintah Jokowi, ya, mulai periode pertama sampai sekarang, bahwa 20.000 triliun atau 22.000 triliun, 28.000 triliun ya, mohon maaf saya keliru ya, 28.000 triliun APBN itu harus bersumber dari sektor jasa. Salah satu jasa pariwisata. Kalau kita cuma andalkan pendapatan negara dari migas, maka itu renewable energy yang sebentar lagi akan habis. Tapi begitu kita masuk jasa, khususnya sektor pariwisata yang menurut saya Indonesia adalah nenek moyangnya pariwisata dunia mesti. Di sini ada segalanya, atraksi alam amazing, kemudian accessibility is okay dan amenities sudah sempurna. Menurut saya, Wakatobi harus berbenah diri dan seluruh kawasan pariwisata Indonesia berbenah diri karena sokokuru ekonomi Indonesia sebetulnya adalah pariwisata. Dan di Sulawesi Tenggara Wakatobi sudah terbukti sebagai KSP. Dan saya percaya daratan Sulawesi Tenggara, mulai dari Konawe Utara ada air panas Wabolesea, ada gua, ada labengki, ada warna danau-danau warna itu, ada Great Rawa Opa, amazing potensi di situ yang hebat sekali, mulai burung, kemudian flora fauna, kemudian juga ada Liang Kaburi di Muna, ya, Pantai Meleura di Muna, ada Keraton Buton, ya, Pulau Ular di Buton Tengah, kemudian Buton Selatan maksud saya. Kemudian banyak gua, amazing gua yang ada di Buton Tengah, ya. Kemudian juga potensi yang ada di Polaka Utara dengan danau terpendeknya, dengan danau-danau yang indah, bukit yang begitu hebat untuk jadi para layang dan lain sebagainya. Di Konawe dengan dengan bukit yang di atas awan, air panas dan lain sebagainya. Segeri. Menurut saya Sulawesi Tenggara benar kata Pak Nur Alam, Sulawesi Tenggara adalah masa depan Indonesia. Kenapa? Karena potensi pariwisata di Sulawesi Tenggara sangat luar biasa. Saya tidak yakin bahwa sokoguru ekonomi Sulawesi Tenggara adalah tambang. Tambang oke, tapi sebentar lagi tambang akan punah bro. Sebentar lagi menurut saya sektor pariwisata, perikanan kelautan menjadi sokoguru ekonomi Sulawesi Tenggara, negara yang harus kita bangun. Sekali lagi, Dinda, Wakatobi sudah terbukti bahwa Wakatobi adalah masuk KSPM. Dan ini titik masuk segala macam program pemerintah pusat. Ya, menurut saya dan informasi Wakatobi dalam waktu yang akan datang kurang lebih 28 triliun, ya, investasi yang akan masuk ke Wakatobi. Tentu tidak Wakatobi saja, akan ke seluruh kabupaten kota yang punya konektivitas untuk mempermulus perjalanan pariwisata ke Wakatobi akan dapat di 28 triliun itu. Artinya apa? Dengan perjuangan kita bareng, mulai dari zaman saya sampai zaman sekarang, Wakatobi terantar menjadi KSPN, dan ini memberikan inspirasi kepada Sulawesi Tenggara. Dan tidak cuma Wakatobi yang mendapatkan kucuran anggaran 20,8 triliun itu, tetapi juga termasuk kawasan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Sehingga menurut saya pariwisata adalah salah satu yang harusnya mesti menjadi agenda dan perhatian pemerintah, karena ini adalah salah satu sumber devisa yang luar biasa potensinya sekarang dan masa-masa yang akan datang. Jelas beberapa jawaban dari narasumber kita pada podcast kali ini. Tapi ada lagi pertanyaan lain, Bang? Ya. Ada pertanyaan lain.
Bapak ini kan sebagai Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, juga sebagai Ketua PHRI Sulawesi Tenggara. Ya. Apa yang Bapak lihat dengan potensi wisata Sultra yang sempat Bapak paparkan tadi? Apa pesan kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini? Baik, jadi saya punya harapan kepada pemerintah provinsi terutama untuk segera menyempurnakan vision dan roadmap integrasi pariwisata Sulawesi Tenggara. Karena kesan saya, hari ini para bupati wali kota gubernur atau bupati wali kota masih bekerja sendiri-sendiri. Sementara pariwisata ini kan pendekatan kewilayahan. Saya mau pariwisata di Kota Kendari, mau masuk ke Konawe tidak perlu izin ke bupati. Mau ke Konawe Utara tidak perlu izin ke bupati karena itu menyangkut masalah pergerakan manusia. Jadi pendekatannya pendekatan kewilayahan, tidak pendekatan batas administrasi. Oleh karena itu maka tentu pemerintah provinsi punya kewenangan untuk menyatukan kekuatan ini supaya satu kali datang ke Kota Kendari maka akan bisa kemana-mana dengan satu integrasi perencanaan, integrasi APBD, integrasi pembiayaan tentu dan integrasi yang lain-lain. Yang kedua, saya sebagai Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Sulawesi Tenggara dan Ketua juga PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulawesi Tenggara saat ini, mengharapkan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Sulawesi Tenggara, ayo kita duduk bareng kembali untuk memikirkan keterpaduan ini. Dan saya kira ide Gubernur Ali Mazi untuk pengembangan pariwisata Tronipa itu saya sangat dukung, tetapi kecuali kita fokus di sektor MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition and Convention. Kenapa? Karena kalau tidak fokus di situ, bagaimana bisa orang Eropa terbang 30 menit, 30 jam, atau 20 jam, atau 19 jam, atau orang Amerika 30 jam datang ke Sulawesi Tenggara hanya mau melihat Tronipa sebagai kawasan yang untuk permainan laut dan pasirnya yang terbatas begitu. Tetapi harus convention center. Apa itu dia? Kita butuh convention hall yang bisa memuat 5.000 sampai 10.000 orang di acara pembukaan. Kita butuh ruangan paralel kurang lebih sampai 100 ruangan untuk bisa meeting paralel. Sehingga saya berharap Pak Gubernur dan Wali Kota Kendari bisa melobi ketua Sekjen PBB, bisa melobi seluruh seluruh lembaga-lembaga di bawah United Nations, lembaga-lembaga Bank Dunia, lembaga-lembaga internasional, pengusaha-pengusaha dunia bahwa di Sulawesi Tenggara tempat convention yang aman. Setelah itu baru mereka melakukan perjalanan ke Muna, melakukan perjalanan ke Rawaopa, melakukan perjalanan ke Moramo, ke Konawe Utara, ke Bombana, ke Kolaka Utara, kemudian Muna Barat, kemudian Buton Tengah, Buton Selatan, kemudian Kota Bau-Bau, Buton, Wakatobi, Buton Utara, Pulau Wabudi, Kepulauan Kabupaten Konawe Kepulauan, tentu Konawe dan lain sebagainya. Jadi saya hanya merasa bahwa Sulawesi Tenggara ini akan maju dan pasti maju, insya Allah. Dan saya memohon dan juga mendukung kegiatan gubernur sekarang yang sudah memulai merintis Tronipa dengan berbagai upaya untuk menyatukan kekuatan MICE. Dan sekali lagi, Wali Kota Kendari memegang peranan penting. Kenapa? Kota Kendari adalah barometer perkembangan ekonomi khususnya pariwisata Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu maka Wali Kota Kendari dengan Gubernur harus hand to hand dan saling membantu. Dan sekali lagi pembangunan convention center dan convention hall. Saya insan pariwisata, kami industri pasti siap dan kami sudah siap sekarang untuk menjalankan mulai dari atraksi, mulai dari transportasi sampai pada amenities, hotel dan lain sebagainya kami sudah siapkan. Kami juga para hotel, restoran, hiburan, kami selalu siap. Tinggal sekarang kita menunggu mana yang rambut putih, yang rambut ikal, yang rambut seluruh dunia datang ke Sulawesi Tenggara untuk melempar US dollarnya ke sini sehingga pundi-pundi masyarakat. Di samping memang pertanian, perikanan dan lain sebagainya dengan sektor industri kreatif, tetapi sektor pariwisata sekali lagi
begitu besar dan dia akan menyentuh seluruh sendi-sendi pembangunan ekonomi. Petani, harga kacang panjang, harga hasil pertanian pasti naik kalau banyak turis. Nelayan, harga ikan, harga udang dan lain sebagainya pasti meningkat kalau banyak turis. Pedagang di warung pasti meningkat penjualannya. Kafe, restoran, kemudian industri pariwisata, industri kreatif maksud saya. Semua akan terdorong untuk meningkatkan pergerakannya dan meningkatkan pendapatannya hanya dengan sektor pariwisata. Sekali lagi, Pak Gubernur, yuk, Pak Bupati, Wali Kota, mari kita bareng-bareng. Hanya dengan cara ini maka Sulawesi Tenggara insya Allah nanti lebih maju daripada provinsi lain, karena kita punya potensi lebih justru daripada provinsi lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Terima kasih. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan kita tentang KSPN dan kemudian pesan Bapak Insinyur Hugua kepada pemerintah Sulawesi Tenggara terkhusus Wakatobi. Semoga dengan hadirnya podcast ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jika podcast ini kembali lagi saya ingatkan bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih.